Naik kereta rodanya dua, dari selatan menuju utara. Kerja diawali dengan doa, moga berkah dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali dulu aktivitas aku dengan jemur-jemur pakaian. Pokoknya alhamdulillah senang banget gitu ya, masih bisa untuk selalu konsisten untuk menyapa teman-teman semuanya. Aku tuh senang banget ya teman-teman kalau misalnya aku tuh upload video gitu ya, nanti bakalan bacain komen-komen yang benar-benar bikin semangat banget dari teman-teman semuanya. Dan di sini nggak henti-hentinya aku tuh bilang minta maaf gitu ya teman-teman, karena terkadang aku tuh benar-benar telat banget buat balasin komennya teman-teman. Karena dengan keterbatasan segala waktu gitu ya teman-teman, dengan kesibukan aku ngurus anak-anak, ngurus rumah, belum lagi ngonten, dan harus upload dalam sehari itu 2 kali, dan itu benar-benar menguras tenaga banget gitu ya. Jadi terkadang itu benar-benar lama banget gitu ya aku balasin komen. Cuman kalau memang pas lagi santai gitu ya, pas ada yang komen langsung aku balas kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf, dan aku berharap teman-teman tuh bisa memaklumi. Oke, setelah tadi aku beres jemur pakaian, lanjut di sini tuh aku mau beresin kamar, karena memang kamar ini tuh bener-bener apa ya teman-teman, bener-bener harus dirapin sih setiap pagi ya, karena memang kalau misalnya nggak dirapin kamar ini tuh bener-bener nggak enak banget dilihat gitu ya. Pokoknya kayak apa ya, kayak sumpek gitu ya ngelihatnya. Ya walaupun nanti setelah aku bereskan kamar ini tuh nggak lama itu pasti bakal diberantakin lagi sama anak-anak, tapi nggak apa-apa, setidaknya itu udah ada rapi dulu gitu ya, udah bersih dulu. Apalagi untuk apa ya, untuk keadaan rumah aku itu kan memang rumah yang gampang banget kena pasir gitu ya teman-teman. Jadi kayak pagi-pagi tuh kayak apa ya, kayak kasur, terus juga lantai-lantai kamar itu benar-benar banyak pasirnya. Jadi kayak harus benar-benar diberesin gitu biar lebih enak aja gitu diinjak dan juga dipandangnya. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman ketika lagi nonton video aku? Adakah yang sambil beberes juga, atau mungkin kalian itu udah santai gitu ya setelah nonton, pas lagi nonton video aku? Nah kalau aku sih santainya itu tuh jarang ya teman-teman. Palingan aku tuh yang bener-bener agak santai tuh kadang di siang hari, itu pun santainya aku nggak ambil buat leha-leha gitu ya. Kadang itu aku ambil santai, waktu santai di siang hari ketika anak-anak tidur, itu tuh buat ngedit atau dubbing, atau bahkan aku ikut istirahat gitu ya, tergantung sih keadaan badan. Kalau badanku itu fit, aku lebih memilih untuk dubbing, untuk ngedit gitu ya teman-teman. Cuman kalau badanku udah capek ya, jam tidur siang anak-anak aku juga ambil jadi jam tidur siangnya aku. Karena terkadang itu ya teman-teman, kita itu kan kayak pengen banget gitu ya meniru orang lain, produktifnya orang lain, tapi kan kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Hanya kita lah yang tahu bagaimana kondisi kita gitu ya. Banyak banget kemarin itu aku yang baca komen gitu ya, Bunda Twin itu hebat banget gitu ya. Aku aja katanya upload 1 kali sehari aja itu rasanya bener-bener kewalahan gitu ya, tapi kayak Bunda Twin bisa upload sehari itu 2 kali, bener-bener luar biasa. Sebenarnya nggak juga sih ya teman-teman. Aku mungkin kalau misalnya dalam setiap hari bikin video lalu langsung diedit dan didubbing, itu mungkin aku juga nggak sanggup gitu. Tapi karena di sini kan aku ada stok video gitu ya, jadi aku nggak keburu-buru teman-teman buat ngedit segala macam diedit gitu. Jadi aku itu ya teman-teman, kalau misalnya dalam waktu aku lagi semangat-semangatnya, aku tuh bisa bikin beberapa video dalam 1 hari. Agar apa? Agar ketika aku itu lagi nggak sempat bikin video gitu ya, aku tetap bisa tayang gitu. Atau dalam beberapa hari aku tuh misalnya nggak sempat ngedit, itu video-video yang udah aku edit itu bisa tayang. Karena memang aku tuh udah jadwalkan teman-teman untuk video aku itu tayangnya gitu ya. Bahkan waktu itu pernah ya teman-teman, bener-bener saking semangatnya gitu ya, aku tuh punya stok 40 video yang siap tayang. Jadi itu kan 20 hari aku nggak bikin video pun atau nggak ngedit pun kan itu bisa tayang ya video aku. Cuman ya itu memang pas lagi semangat-semangatnya, dan memang lagi pas banyak ide konten. Tapi kalau misalnya pas ide konten nggak banyak ya aman beberapa hari aja sih, itu udah tenang banget gitu ya. Kadang itu juga apa ya teman-teman, kayak stok video yang udah ada itu ada gitu. Maksudnya stok video itu ada gitu, cuman kadang itu males ngedit lah, males dubbing lah gitu ya. Nah itu tuh yang bener-bener aku hindari. Makanya aku tuh seneng banget di saat aku bener-bener bersemangat, aku tuh bener-bener memaksimalkan kesemangatan aku itu untuk dubbing, untuk ngedit gitu ya, agar aku tuh ada stok video. Jadi sewaktu-waktu aku tuh mager, sewaktu-waktu aku nggak enak badan, aku tuh males gitu ya, jadi aku tuh nggak perlu harus
harus buru-buru kejar-kejar tayang teman-teman. Karena ketika aku itu dubbing teman-teman, dan aku itu bener-bener posisinya itu lagi malas, itu beneran deh dubbingku itu ngawur. Oke, selanjutnya di sini tuh aku mau beli perabotan ya teman-teman. Ini aku mau beli perabotan nggak yang gimana-gimana sih ya belinya. Di sini aku mau beli baskom gitu satu, terus keranjang yang bolong-bolong gini satu teman-teman, dan itu harganya murah banget, cuma 20.000. Jadi aku beli itu, sebenarnya aku pengen beli yang jaring-jaring itu satu ya teman-teman, buat tempat piring gitu, tapi apalah daya duit aku ternyata udah nggak cukup gitu ya. Dan aku tuh bener-bener butuh baskom itu ya teman-teman, buat meras pakaian. Kadang itu suka kepake buat tempat piring gitu ya, jadi bener-bener kewalahan juga kadang itu teman-teman, makanya aku pakai itu dulu gitu ya. Jadi kadang itu mau ngebilas pakaian itu susah karena baskomnya kadang kepake gitu kan. Insya Allah next aku mau beli keranjang yang bolong-bolong itu ya teman-teman, buat tempat piring gitu. Tadi tuh apa ya, agak kurang kokoh teman-teman, makanya akhirnya aku memilih baskom aja. Karena mungkin harganya itu murah ya teman-teman, cuma 20.000. Jadi dia itu bener-bener tipis banget, keranjang yang bolong-bolongan yang bulat tadi itu bener-bener kayak tipis banget gitu ya. Takutnya nanti malah diisi piring, malah pas diangkat malah ini ya, malah ambruk gitu. Oke, setelah tadi milih-milih perabot, aku tuh lanjut buat nyapu. Karena sebenarnya tadi tuh aku mau nyapu teman-teman, tapi aku dengar suara mobil perabotnya itu ya, dia tuh bilang parabot, parabot, parabot kayak gitu ya. Jadi aku tuh langsung ini ya teman-teman, nggak jadi nyapu gitu, dan aku tuh pergi buat beli perabot sama tetangga aku gitu. Dan di sini tuh tetangga aku datang buat balikin uang gitu ya, karena tadi dia itu make uang aku dulu. Jadi itu aku tadi nyomot uang pulsa teman-teman, karena itu tuh yang ada di kantong aku gitu ya. Jadi kebetulan tadi ada yang beli pulsa gitu, beli token 100.000 gitu loh teman-teman. Jadinya aku pinjam dulu duit itu. Nah, di sini tuh anak-anak sengaja memang aku ajakin keluar ya teman-teman, sekalian mereka main juga, karena memang kebetulan ini tuh aku tuh nanti mau mandiin mereka juga sih ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, mereka itu main-main di luar kayak gini, karena jarang-jarang aku tuh berbaik hati ngajakin anak-anak itu main di luar. Karena memang kalau untuk jagain anak-anak itu di luar itu butuh mood yang bagus, biar aku tuh nggak emosi ya teman-teman. Karena kadang anak-anak itu nggak suka ini ya, suka nggak diem gitu ya maksudnya. Jadi suka keluyuran kemana-mana gitu, suka kelayapan gitu teman-teman, suka lari-larian sana sini, dan itu kan bener-bener bahaya gitu ya. Takutnya nanti ini ya teman-teman, mereka itu mainnya kemana-mana gitu. Nah itu yang bener-bener aku takutin. Apalagi di dekat rumah aku itu tuh ada lubang sampah gitu teman-teman, dekat rumah tetangga juga ada gitu. Jadi aku bener-bener khawatir gitu, makanya aku tuh jarang banget yang ngelepasin anak-anak banget gitu. Jadi kalau pas ngajakin anak-anak main di luar ya sekalian bener-bener dipantau gitu ya teman-teman. Nah ini ya debunya itu jangan salfok, Masya Allah, karena memang cuaca itu lagi bener-bener panas banget beberapa hari ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tuh aku mau nyapu di ruang serbaguna. Jadi tadi tuh setelah aku nyapu di luar itu aku istirahat sebentar teman-teman. Terus udah cuci kaki gitu ya teman-teman. Sebenarnya mah udah pengen stop bikin konten, pengen mandiin anak-anak langsung. Pas aku lihat ruang serbaguna itu sampahnya banyak gitu. Jadi ya sebelum aku mandiin anak-anak ya aku nyapu dulu lah ya, biar nanti pas aku udah mandiin anak-anak, ketika anak-anak udah beres, akunya juga udah bisa langsung santai gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin nyapunya itu sampai ke teras juga ya, karena memang teras ini memang bagian yang nggak bisa banget di skip ya teman-teman, harus selalu disapu. Pokoknya kalau misalnya aku udah nyapu ruang serbaguna, itu tuh harus bener-bener langsung ke teras, dan terasnya juga harus langsung disapu ya. Nah teras ini udah beberapa hari nih teman-teman aku nggak ada siram ya teman-teman. Karena apa? Karena mager banget. Biasanya mah aku siram gitu ya, cuman apalah daya kalau pas lagi mager ya teman-teman. Dan juga kadang itu kalian kan suka minta ya bun videoin dong pas lagi nyikat teras. Bukannya nggak mau ya teman-teman, tapi itu tuh riwah teman-teman, dan aku tuh takut handphone aku tuh basah gitu ya, karena kan aku bolak-balik tuh ngangkat-ngangkatin air, dan itu bener-bener riwah dan ribet banget. Oke, setelah tadi beres di rumah itu tuh aku ada urusan gitu ya teman-teman, keluar rumah sebentar, jadinya aku nggak bisa bikin konten lagi. Ini dilanjut bikin kontennya di malam hari ya teman-teman. Jadi aku lanjut aja aktivitas aku ke malam hari, karena kalau pas lagi ada aktivitas gitu tuh ada kegiatan, aku memang nggak fokusin konten ya teman-teman, karena kan aku kemana-mana tuh bawa anak dua ya, jadi kan itu rada ribet dan repot. Makanya kadang aku nggak bisa fokus-fokusin banget konten kalau di luar rumah, kecuali kalau di dalam rumah gitu ya. Nah itu hampir semua kegiatan aku ya aku videoin gitu.
Oke teman-teman, ini tuh di malam hari aku tuh mau masak mie aja karena memang lagi nggak mood banget buat masak ya. Jadi aku memang nggak selalu rajin teman-teman buat masak-masak lauk gitu ya. Cuman aku memang kalau misalnya males masak itu bukan tim yang beli di luar gitu ya. Paling beli mie gitu ya udah masak di rumah, atau beli telur ya masak di rumah. Jadi tetap masak, cuman ya bukan masak lauk atau masak sambal gitu. Tapi ya kadang tuh cuman masak telur dadar ataupun mie kayak gini. Nah, di sini aku langsung aja panasin wajan ya teman-teman, dan aku kasih minyak untuk si wajannya. Di sini tuh aku tuh pengen masak mie gini tuh udah sebenarnya dari tadi siang ya teman-teman, pengen banget rasanya gitu ya makan mie dikasih cabai rawit gitu. Tapi ya belum kesampaian, dan kesampaian itu akhirnya di malam hari ya, karena di siang hari tuh rada sibuk, cailah sok sibuk sih sebenarnya ya. Nah, ini aku masukin telur 2 ya teman-teman. Itu tuh aku orak-arik telurnya, tapi nanti telurnya itu tuh nggak langsung aku masukin di awal ya, aku masukinnya itu di akhir karena memang aku lebih suka kayak gitu telurnya. Jadi telurnya aku orak-arik terus aku keringin, tiriskan kayak gini dulu gitu ya. Nanti di akhir baru aku cemplungin lagi kayak gitu. Lanjut di sini aku tumis bawang merah sama bawang putih ya teman-teman, tapi aku nggak kasih cabai dulu karena nanti aku masukin cabenya itu tuh udah hampir mau mateng gitu ya. Pas aku pisahin dulu buat anak-anak baru aku masukin cabenya gitu. Itu tuh di wajan atau di panci yang kecil itu tuh aku mau goreng bakwan ya. Jadi ini tuh ada adonan bakwan sedikit. Kemarin tuh aku ada bikin adonan bakwan nggak banyak gitu ya. Jadi aku masih ada sisanya gitu sedikit di kulkas. Jadi udah aku masak aja. Lumayan gitu ya teman-teman buat tambahan gitu ya makan Indomie gitu. Aku ya teman-teman ngerasain banget gitu ya perbedaan kalau misalnya sering banget beli di luar dan sama dengan masak di rumah gitu ya. Karena memang dulu awal-awal aku nikah teman-teman itu aku sering banget makan di luar. Dari makan mie goreng lah, nasi goreng lah, bakso lah, mie ayam lah gitu ya. Itu kayak dalam seminggu itu bisa 4-5 kali teman-teman aku keluar, dan masya Allah itu pengeluaran bener-bener bengkak gitu ya. Nah kalau sekarang ini memang aku tuh lebih rutin masak di rumah. Mungkin kalau kalian itu yang ngikutin aku selama ini tuh tahu ya teman-teman, aku tuh kan memang selalu ya teman-teman bikin konten masak beberes gitu ya, karena memang setiap hari aku hampir masak setiap hari. Jarang banget deh pokoknya aku tuh yang bener-bener libur masak tuh jarang teman-teman. Selibur-liburnya aku masak itu ya masak Indomie. Nah itu tuh aku udah libur masak tuh ya, masak lauk gitu. Tapi walaupun aku nggak masak lauk di sini tuh biasanya kalau pas Pak suami kerja itu tuh di pagi-pagi atau di tengah malam itu aku bangun buat masak lauk teman-teman. Jadi ya nggak yang bener-bener libur total tuh enggak gitu ya. Mungkin karena itu juga lah gitu, keuangan aku itu kadang rada awet ya teman-teman. Maksudnya nggak awet-awet banget sih, kadang itu nggak yang terlalu banyak minusnya gitu ya. Karena memang aku selalu ngusahain buat masak apa yang udah aku belanjain di hari pasar gitu. Nah di sini aku masukin mie-nya ya teman-teman. Tadi tuh aku minta tolong sama Pak suami tuh sebenarnya beli mie isi 2 itu 1, terus beli mie isi 1 tuh 1 aja gitu. Jadi mie yang isi 1 buat anak-anak. Malah Pak suami tuh beli yang isi 2 semua. Jadi di sini aku pisahin buat anak-anak ya. Mungkin kalian itu bilang, "Bun, nggak baik Bun ngasih anak-anak itu makan mie." Nggak sering kok ya teman-teman. Ini juga entah berapa sekali sebulan deh kayaknya ya. Aku makan mie kayak gini tuh ngasih anak-anak ya teman-teman. Jadi jarang banget. Jadi insya Allah kalau cuma sesekali menurut aku juga nggak apa-apa lah ya, karena menurut aku ya kalau terlalu banyak berpantang-pantang banget itu juga kurang baik gitu kan. Jadi ya aku kasih secukupnya aja sih sama anak-anak. Nah tadi tuh setelah aku pisahin buat anak-anak, aku juga kasih cabai ya untuk mie-nya, dan di sini mie-nya juga untuk aku sama Pak suami udah mateng ya teman-teman. Bakwannya juga tadi tuh udah mateng. Nah ini dia, pokoknya langsung aja aku gercep beresin ya. Karena walaupun itu di malam hari dan sebenarnya perut udah lapar, tapi kalau bagian beres-beres itu nggak bisa banget aku skip. Karena apa? Karena udah kebiasaan ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa banget yang namanya itu habis masak terus dapurnya itu ditinggal gitu ya. Nah itu aku nggak bisa banget ya teman-teman. Bukan karena sok bersih sih ya, cuman mungkin karena udah kebiasaan aja gitu. Di sini nggak lupa juga buat dielap-elap ya untuk semuanya kompor-kompornya, walaupun itu nggak terlalu kotor karena kan cuma masak mie sama goreng bakwan sebentar doang. Nah ini dia ya menu kami hari ini untuk malam ini. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri aja lah ya teman-teman. Jarang-jarang nih masak kayak gini. Oke Pak suami lanjut buat makan ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya.
Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah, yang kurang berkenan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.